Selamat datang lagi di pendalaman kita. Kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Sebuah risalah ya, panduan lengkap gitu soal adab, etiket untuk murid di jalan sufi atau thariqah. Betul. Nah, misi kita sekarang mau coba gali lebih dalam. Kenapa sih adab ini kok bukan cuma sopan santun biasa, tapi dianggap wah fondasi banget gitu? Persis. Sumber ini dari awal langsung bilang adab itu kayak kunci itu. Kunci pembuka gerbang spiritual. Tanpa itu, amalan sebanyak apapun bisa jadi kosong. Ada cerita menarik loh di awal. Ada murid rajin banget zikir, tapi ditegur mursyidnya. Bukan karena zikirnya kurang. Oh ya? Kenapa tuh? Gara-gara hal sepele katanya, sering motong pembicaraan orang. Nah ini kan langsung nunjukin fokusnya ya. Bukan kuantitas ibadah, tapi kualitas batin. Yang kelihatan dari adab. Oke, menarik ini. Jadi, apa dong inti sebenarnya dari adab dalam konteks thariqah ini? Yuk, kita coba bedah bareng. Nah, di sumber ini dikutip para sufi, mereka sepakat. Tasawuf itu seluruhnya berdasarkan atas adab. Gitu. Jadi ini bukan hiasan, bukan tambahan. Wah, syarat mutlak berarti ya? Syarat mutlak. Tanpa adab, wah seseorang itu dianggap belum benar-benar masuk. Malah bisa mental dari jalan thariqah. Mental. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak bisa lanjut gitu. Sumbernya bilang ibadah mungkin bisa bawa ke surga, tapi adab ini yang memungkinkan pertemuan dengan Allah. Kayak filter gitulah buat murniin hati biar siap menerima hakikah. Realitas ilahi ya. Oke. Jadi intinya nyiapin wadah batin kita ini. Betul, wadahnya dulu. Terus gimana penerapannya? Terutama ke figur sentralnya, mursyid atau guru spiritualnya. Nah ini penting banget. Mursyid itu kan dianggap kayak cermin hati murid ya. Sekaligus dokter spiritual. Dokter spiritual, oke. Kuncinya itu husnuzon. Selalu baik sangka. Terus penyerahan diri total. Ada ungkapan yang kuat banget. Laksana mayat di tangan orang yang memandikannya. Oh wow, itu dalam banget ya perumpamaannya. Iya, praktiknya gimana? Ya jangan sok tahu. Jangan mendahului bicara atau bertindak. Jangan juga membantah di depan umum, ya meskipun mungkin kita punya pendapat lain. Harus jaga banget sikap di depan umum ya. Banget. Dan dengerin itu harus penuh perhatian. Kayak Imam Atta itu loh, diceritain beliau nyimak kayak baru pertama kali denger, padahal udah hatam mungkin. Oh, itu contoh bagus banget soal kerendahan hati dalam belajar ya. Betul. Loyalitas juga, jangan mendua hati, nyari-nyari guru thariqah lain tanpa izin gitu. Kebayang sih, dan cerita kayak Imam Ahmad bin Hambal yang hormat banget sampai nyiapin air wudhu buat Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Iya, itu. Atau Baqi bin Makhlad yang jalan ribuan kilometer, nyamar pula demi belajar pas Imam Ahmad lagi di penjara. Ya. Itu kan nunjukin wah penghormatannya luar biasa ya. Tepat sekali. Itu semua nunjukin kerendahan hati itu kunci barokah ilmu. Di depan guru ya kita kayak gelas kosong aja, siap diisi. Gitu. Oke. Tadi kan hubungan vertikal ya, ke mursyid. Ya. Kalau ke samping nih, hubungan horizontal, sesama murid, sesama ikhwan, gimana adabnya? Nah, mereka itu dianggap kayak saudara kandung. Tapi di akhirat. Saudara akhirat ya? Iya, jadi intinya sama, rendah hati juga. Tapi kolektif. Jangan ngerasa paling suci, paling hebat spiritualnya. Jangan juga ngeremehin saudara seperjalanan yang mungkin agak lambat pahamnya. Saling dukung berarti ya? Betul, saling mendoakan itu penting banget. Ada cerita bagus tuh, murid yang selalu milih duduk paling belakang karena takut ngambil hak orang lain. Atau Maulana Rumi, beliau sengaja duduk di pojok kalau pas ke majelisnya Syekh Al-Qunawi. Wah, itu contoh-contoh yang indah banget ya soal saling menghargai. Iya, nunjukin semangat kebersamaan gitu. Dan ini semua kayaknya balik lagi ke akar ya, fondasi utamanya, adab ke diri sendiri. Anda pas banget nangkepnya. Itu dia dasarnya. Sumber Anda ini nyebutin 4 pilar penting. Taubat, terus-menerus kembali, terus muraqabah, ngerasa diawasi Allah terus. Oke, taubat, muraqabah. Terus muhasabah. Itu introspeksi harian. Kayak ngecek catatan amal kita hari ini gimana, zikirnya gimana, sama mujahadah, berjuang lawan hawa nafsu. Perang batin ya, mujahadah itu. Praktiknya gimana tuh sehari-hari? Macem-macem. Misalnya, ngurangin makan berlebih. Haya Hashim Asy'ari kan dikutip bilang, wali itu nggak banyak makan. Oh ya, menarik itu. Terus, jaga lisan. Ini penting banget. Jangan ngobrol sia-sia, apalagi gosip.
Jaga kebersihan juga, lahir dan batin. Ada analogi bagus di sumber Anda. Gimana tuh? Hati kita ini kayak handphone katanya. Kalau kebanyakan aplikasi dunia, jadi lemot. Akhirnya buat zikir aja, buat ingat Allah, rasanya berat. Hahaha, kena banget itu analoginya. Banyak aplikasi dunia ya. Oke, selain panduan ini, sumber Anda kan juga nyinggung soal jebakan-jebakan ya di jalan spiritual ini. Betul, ada beberapa yang umum. Pertama, ilusi jalan pintas. Pengennya makrifat instan, pencerahan kilat. Pengen cepet sampai gitu ya. Iya, padahal Toriko itu kan suluk, perjalanan panjang, butuh proses, butuh sabar. Kata sumber Anda, yang instan itu mie seduh, itu aja masih perlu direbus. Bisa aja. Oke, jebakan pertama, jalan pintas. Terus? Kedua, terlalu terobsesi sama pengalaman mistis. Karomah gitu, kejadian luar biasa. Padahal fokus utamanya ya harusnya tetap adab dan ibadahnya itu sendiri. Jadi jangan ngejar aneh-aneh ya. Betul. Ketiga, nah ini juga sering. Salah paham soal peran mursyid. Dianggap kayak, dukun gitu. Buat nyelesain masalah duniawi semata. Oh, kayak kasus yang diceritain soal Imam Robani itu ya? Yang nolak calon murid karena niatnya cuma cari untung dunia? Persis. Penolakan itu, meskipun kelihatannya keras ya, justru itu bentuk kasih sayang spiritual yang benar. Kalau diterima dengan niat keliru gitu, malah bisa bahaya buat si murid. Bahaya gimana? Ya, malah memperkuat cinta dunianya. Jadi penolakan itu buat ngelurusin lagi. Tujuan tarikoh itu kan pemurnian hati menuju Allah, bukan buat menuhin hasrat duniawi semata. Oke, jelas banget itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang menyimak, adab ini benar-benar inti dari penyerahan ego, ya. Ke guru, ke sesama teman seperjalanan, ke diri sendiri juga. Ini gerbangnya lah. Tepat. Tanpa adab, ilmu sebanyak apapun itu cuma jadi info di kepala. Nggak jadi transformasi di hati. Adab itu awal, tengah, sekaligus akhir perjalanan ini. Bisa dibilang, ini ekspresi cinta dan hormat tertinggi kita pada Sang Pencipta dan jalannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau tadi adab itu ibarat usaha kita, ngilapin cermin hati biar bisa mantulin cahaya ilahi, kira-kira nih, debu apa atau aplikasi apa saja dalam diri Anda sekarang yang mungkin sedikit menghalangi pantulan itu, terlepas dari jalan apapun yang lagi Anda tempuh sekarang. Coba direnungkan ya.